A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan nih untuk menyampaikan satu materi yang memang ahwat banget gitu ya, yaitu tentang tips and triknya kita gimana sih selama menghadapi masa haid gitu, atau masa ketika kalau perempuan tuh ada istirahatnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau menyampaikan nih materi tentang seperti ini kan sebenarnya sangat personal ya. Jadi untuk kita sesama ahwat gitu ya, kita semua mengalami insya Allah. Kemudian juga setiap kita tentunya mungkin punya pengalamannya yang berbeda-beda tentang menghadapinya, terutama dalam hal naik turunnya keimanan kita selama masa haid ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa lakukan ketika sedang menyampaikan materi tentang ini, tentunya digali dulu aja pertama pengalaman-pengalaman menti-mentinya gitu ya, kayak sharing gimana selama haid dan lain sebagainya, karena kan semuanya pasti mengalami itu untuk sebagai awalnya gitu ya. Kemudian nanti baru deh teman-teman bisa masuk kepada apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan selama masa haid, terutama dalam hal ibadah gitu ya, dan hal-hal yang secara ibadah itu nggak boleh kita lakukan ketika kita sedang haid. Nah di sini Kaisa mau nyampein sedikit gitu ya untuk mengingatkan kembali, dan teman-teman bisa pakai nantinya untuk teman-teman sampein ketika mengisi mentoring. Nah yang pertama tentunya kita harus tahu dulu nih, ketika perempuan itu sedang haid, tentunya masa psikologinya, kemudian hormon-hormonnya itu sedang berbeda daripada ketika dia tidak haid. Maka dalam beribadah pun bisa dibilang keimanannya itu sedang benar-benar unstabil gitu ya, lagi masa futur-futurnya kadang. Nah memang karena banyak hal gitu ya, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari itu tidak boleh kita lakukan ketika sedang haid. Contohnya yang pertama yang kita sudah tahu yaitu sholat. Kita nggak boleh nih saking berimannya gitu ya, atau mungkin saking tingginya keimanan dan keyakinan kita kepada Allah terus memaksakan untuk gak mau gue tetap sholat, gak bisa. Itu adalah satu ibadah yang sudah sangat jelas harus kita tinggalkan ketika kita sedang haid gitu ya teman-teman. Makanya yang biasanya dalam satu hari itu kita ada spare time 5 kali sehari untuk mendekat sama Allah ibaratnya ya dalam sholat, ini tuh akhirnya nggak punya waktu itu gitu. Jadi kita memang tidak boleh untuk sholat, baik itu sunnah maupun wajib. Nah kemudian puasa juga ya, ketika memang kita sudah punya amalan yang biasanya kita rutinkan, puasa sunnah atau bahkan ketika Ramadan, saat kita haid tentu ini sangat dilarang untuk dilakukan, jadi harus stop dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk orang yang haji dan lain sebagainya, tawaf di Ka'bah itu juga tidak boleh ketika sedang haid. Kemudian menyentuh mushaf. Nah, jadi menyentuh Al-Qur'an, yang di sini nanti ada perbedaan pendapat ya teman-teman. Jadi Al-Qur'an yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an yang memang full gitu. Isinya adalah ayat Al-Qur'an, kalaupun ada terjemahnya dia juga pakai bahasa Arab juga. Nah, itu yang disebut mushaf yang sama sekali tidak boleh disentuh kayak gitu. Tapi nanti ada ulama juga yang mengatakan gitu bahwa kalau misalnya mushafnya itu ada terjemahannya, kemudian terjemahannya itu bukan berbahasa Arab, itu masih boleh untuk dipegang kayak gitu ya. Atau jika teman-teman adanya yang full bahasa Arab, boleh sebenarnya disentuh tapi menggunakan lapisan gitu, misalnya pakai kain dan sebagainya. Tentu untuk hal-hal seperti ini memang harus digali melalui ustadz atau ustazah yang lebih detail membahasnya, karena memang ada sendiri ya fikih tentang haidnya. Tapi kalau teman-teman bisa menyampaikan in generalnya aja kayak gitu ya. Nah kemudian itikaf. Nah ketika Ramadan nih, Kaisa kemarin ngalamin sendiri gimana udah mempersiapkan banget tuh pengen itikaf ya kan, apalagi di 10 malam terakhir, ternyata berhalangan. Nah ketika seperti itu tidak boleh dipaksakan, kita tetap di masjid, kemudian kita beritikaf walaupun misalnya di masjidnya nggak ngaji, nggak sholat gitu kan, cuman mau vibes-nya aja, tapi itu tetap tidak dianjurkan ya teman-teman. Jadi lebih disarankan untuk ya beribadah, nanti hal-hal yang boleh akan kita
bahas juga di rumah aja gitu, nggak usah di masjid seperti itu ya. Dan kalau misalnya nih untuk wanita-wanita yang sudah memiliki suami, yang sudah berumah tangga, tentu kita perlu tahu juga bahwa ketika berhalangan, ketika sedang haid itu tidak boleh melakukan hubungan intim. Jadi itu perlu kita ketahui ya teman-teman, walaupun secara usia kan menti-mentinya masih pada SMA gitu ya, tapi tetap ini harus diketahui sebagai wawasan gitu ya. Nah itu tadi hal-hal yang tidak boleh sama sekali kita lakukan ketika sedang mengalami masa haid sebagai perempuan. Terus akhirnya kan mulai berpikir nih, kemarin juga Kaisa sempat dapat pertanyaan dari teman Kaisa sendiri, apa aja terus yang bisa kita lakukan kan ketika kita haid, karena kan biar bagaimana tadi karena hormonnya lagi tidak stabil, kemudian juga mungkin berasa jauh dari Allah gitu ya. Terus gimana supaya kita bisa menjaga keimanan kita, ibadah-ibadah apa yang bisa kita lakukan? Oh ternyata banyak sekali gitu ya, masih banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan kita di saat lagi futur-futurnya tadi, biar gak lost banget, bisa tetap mengumpulkan pahala ibaratnya sambil kita menjaga keimanan kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita ini kaitannya dengan Al-Quran. Jadi kita bisa membaca Al-Quran ternyata teman-teman, tapi tentunya Al-Quran yang ada terjemahannya. Atau tadi menyentuhnya tidak menggunakan tangan secara langsung, tapi ada lapisannya. Itu juga sebenarnya sebagian besar ulama memperbolehkan. Jadi itu boleh. Nah kemudian kita juga bisa mengulang hafalan nih bagi teman-teman yang udah punya hafalan juz 30, juz 29, atau misalnya hafalan-hafalan surat-surat pilihan gitu ya yang memang kalian favorit gitu, itu bisa diulang. Dan ketika kita mengulang hafalan itu kan ada sendiri hitungan pahalanya ya gitu. Jadi bisa tuh dijadikan momen untuk memperkuat keimanan kita dengan memperbanyak mengulang hafalan kita gitu. Kemudian kita juga bisa banyak berzikir dan memperbanyak doa. Nah tentu zikir ini kan sangat mudah ya teman-teman dilakukan, kita nggak perlu yang kayak harus prepare di suatu tempat tertentu, kemudian juga menggunakan nggak kayak kita sholat ya harus ada mukena dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi justru lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dan ternyata juga banyak pahalanya. Dan tentunya teman-teman dengan kita berzikir seperti ini, yaitu yang membuat kita tetap terkoneksi gitu dengan Allah, ya kan? Jadi biasanya nih ya kalau misalnya orang lagi haid itu mungkin teman-teman juga ngerasain ya, itu bawaannya tuh di awal-awal biasanya di hari-hari pertama tuh kayak mood swing banget gitu, sedih gitu kan, kayak tiba-tiba aja jadi bad mood gitu. Nah yang bisa meningkatkan kembali salah satunya ya tentu dengan memperbanyak mengingat Allah gitu, dengan berzikir, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak bacaan tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Tentu sudah janji Allah ya, ketika kita mengingat Allah seperti itu hati menjadi tenang. Jadi kan ya memang ini adalah salah satu sumber ketenangan kita dengan perbanyak mengingat Allah gitu. Dimana kalau kita lagi nggak haid kan mengingat Allahnya bisa dengan bentuk sholat tadi, tapi kan kalau kita lagi haid nggak boleh, maka dengan perbanyak zikir ini. Dan juga memperbanyak tadi memanjatkan doa, tetap bisa. Jangan berpikir kalau haid itu karena kondisi tidak suci maka doanya tertolak kayak gitu ya, maka Allah tidak dengerin kita. Enggak, Allah itu tuh maha mendengar, maha standby ibaratnya ya buat semua hambanya dalam kondisi apapun. Kita haid itu kan juga bagian dari karunia Allah gitu ya, bukan karena mau kemauan kita sendiri gitu. Dan Allah tuh tidak menutup peluang-peluang pahala maupun kebaikan-kebaikan kepada orang yang sedang haid kayak gitu. Nah salah satunya kita bisa tetap berdoa, memanjatkan doa segala kebutuhan kita kepada Allah tanpa kita merasa hina gitu ya, kayak lagi nggak pantas gitu, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap bisa memperbanyak doa kayak gitu ya. Nah kemudian, nah ini yang sangat penting nih, biasanya ini Kaisa suka lakukan ketika sedang haid karena lumayan membuat jadi lebih semangat lagi, iman yang lagi futur itu jadi agak up lagi, yaitu belajar ilmu agama. Nah belajar ilmu agama ini bisa banyak hal, ikut mentoring kayak gitu ya, kemudian kita bisa dengerin ceramah, kajian-kajian ustadz-ustadz yang kita nyaman gitu ya di YouTube, bisa Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, banyak lah pilihannya gitu ya yang memang kita nyaman mendengarkannya, materi-materinya juga ya nggak usah yang terlalu berat, supaya paling nggak kita up lagi, itu semangat lagi dan bisa jadi reminder juga gitu. Karena memang ketika haid tadi suasana hatinya tuh sudah biasanya nggak terlalu baik kayak gitu. Nah dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau belajar agama seperti ini, itu bisa menambah lagi semangat kita dalam beribadah seperti itu. Nah kemudian
selain dengarkan ceramah, kita juga bisa mendengarkan murotal. Tadi ya ketika misalnya teman-teman sangat berhati-hati nih, nggak mau membaca Al-Quran kayak khawatir dan sebagainya, bisa menggantinya dengan mendengarkan kayak gitu. Jadi sambil nyetrika, sambil beres-beresin buku, misalnya sambil nyiapin mau berangkat sekolah, atau misalnya sambil nyiapin mau berangkat kuliah, sambil diputar gitu murotal. Insya Allah itu juga jadi penyejuk hati kita gitu ya, dan menambah keimanan juga tentunya. Kayak gitu. Nah selain itu masih banyak lagi seperti infak, sedekah, berbuat baik dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, ya kan, dengan orang-orang sekeliling kita, bahkan dengan makhluk hidup di sekitar kita kayak kasih makan kucing, kayak gitu ya, atau menghindari bahaya di jalan, misalnya menjauhkan kalau ada sampah dan sebagainya supaya nggak berbahaya buat orang. Itu kan juga kebaikan-kebaikan yang insya Allah dinilai pahala oleh Allah, dan bisa banget kita sebagai perempuan untuk melakukannya ketika haid kayak gitu. Jadi sangat banyak ya teman-teman, nggak ada lagi nih harusnya kebingungan kayak apa aja sih emang bisa ketika haid itu bisa dapat pahala. Bisa banget ternyata ya, banyak banget yang bisa kita lakukan kayak gitu. Kemudian selain itu tadi kalau kita saat haid itu bisa belajar agama, sebaliknya kita pas haid juga bisa banget menyampaikan kebaikan gitu loh, kayak ngisi mentoring. Nggak apa-apa ketika lagi haid, itu juga bisa jadi pahala tersendiri kan ya buat teman-teman menyampaikan mentoring. Di situ ada materi-materi yang baik, kemudian mungkin syiar di medsos dan lain sebagainya, itu juga bisa teman-teman lakukan ketika haid gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas nih teman-teman, apa saja sih do and don'ts-nya ketika kita lagi dalam masa haid gitu ya. Nah sekarang mungkin sebagai di akhir, sebagai penutup ya, gimana kemudian tipsnya supaya kita itu bisa tetap semangat dalam beribadah, melakukan tadi amalan-amalan yang boleh kita lakukan ketika kita haid tersebut. Nah yang pertama adalah kita perbanyaklah berkumpul dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang soleh. Jangan malah menghindar gitu, jangan malah menyendiri. Karena memang ketika haid tadi hormonnya sedang tidak stabil, kemudian moodnya mood swing gitu ya. Justru kita butuh banyak-banyak mendekatkan diri dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Ya, ketika haid itu jangan kita malas ngisi mentoring. Ketika haid itu kita harus memaksakan diri kita justru untuk hadir dalam mentoring supaya ke-charge lagi, supaya merecharge gitu ya, iman kita yang tadinya lagi turun, seperti itu. Jadi perbanyak berkumpul dan bergaul dengan teman-teman yang memberikan vibes positif, teman-teman yang soleh, salah satunya ya dalam mentoring itu tadi. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, supaya kita bisa tetap melakukan amalan-amalan tadi yang boleh kita lakukan saat haid, tentunya fisik kita ini harus sehat, ya kan? Nah, apalagi ketika orang lagi haid biasanya tuh ibarat kata fragile banget ya, badannya itu mudah masuk angin, apalagi ada yang teman-teman tuh suka merasakan kram perut kayak gitu ya. Nah, tentu harus punya cara-caranya tersendiri nih. Biasanya harus mengenali tubuhnya gitu ya. Apa sih yang bisa memicu sakit perut ketika aku lagi haid? Oh, misalnya ketika aku minum es kebanyakan, atau ketika misalnya aku terlambat makan, itu otomatis bakalan nyeri tuh perutnya. Nah, itu berarti harus kita hindari. Kita jaga supaya tubuh kita tuh tetap fit, tetap bugar. Kalau fit, kalau bugar, bisa deh melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat haid tadi. Percuma ya teman-teman kalau kita tuh tahu apa aja amalan yang bisa kita lakukan saat haid, tapi tubuh kita tuh lemas, tapi kita tuh nyeri gitu kan, kita sakit ya, tentu aja akhirnya cuma tiduran doang kan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga, sayang kayak gitu. Jadi kalau bisa sedemikian rupa gitu ya, kita prepare nih tubuh kita supaya bisa tetap sehat, supaya kita doping terus nih dengan yang namanya vitamin-vitamin, mungkin minuman-minuman yang tidak bisa memicu sakit perut tadi gitu ya, yang es-es dihindari kayak gitu kan. Karena kan dalam kesehatannya juga tentu ketika haid itu minuman dingin bisa menyebabkan kayak ada gumpalan-gumpalan. Nah ketika gumpalan itu kan tentu jadi nyeri gitu ya ketika keluarnya. Nah, makanya kita hindari yang seperti itu supaya bisa maksimal, optimal dalam melakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan ketika kita haid. Mungkin itu ya teman-teman, semoga teman-teman semua yang jadi mentor gitu ya bisa tetap semangat menyampaikan materi-materi terutama seputar keahwatan seperti ini, karena ini tuh sangat sebenarnya
kayak ngobrol dan curhat aja gitu nanti nyampeinnya. Nanti dikasih kesempatan buat adik-adiknya untuk banyak sharing tentang pengalaman-pengalaman dia. Dan memang kalau untuk membahas tentang head ini, untuk detail-detailnya kayak misalnya gimana ya kak, misalnya udah biasanya 7 hari kok jadi banyak, apa tetap boleh sholat dan sebagainya, itu perlu kajian yang lebih mendalam melalui sumber-sumber yang memang memang menguasai gitu, seperti ustadz dan ustazah yang memang di bidang fikih tentang head ini ada kayak gitu. Tapi kalau yang bisa kita bahas di forum mentoring memang lebih in general aja untuk menguatkan, menyemangati supaya walaupun head tetap bisa loh melakukan banyak aktivitas yang berpahala dan meningkatkan kembali semangat beribadahnya. Gitu ya teman-teman, insya Allah. Cukup sekian yang bisa Kaisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Kaisa pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan